dan kamu baru masuk ke kelas jam 7:30. Kamu tahu kan bahwa pembelajaran dimulai itu jam 7 dan jika kamu melayani jam masuk sekolah atau terlambat jam 7:30, itu melanggar aturan yang ada di sini. Paham? Itu adalah sebuah pelanggaran dan ada hal yang dirugikan termasuk dari kamu sendiri selain dari segi disiplin. Ketika kamu terlambat sekolah, mungkin informasi yang ibu sampaikan sebelumnya juga tidak dapat kamu dengan cepat karena kamu terlambat dan konsentrasi kamu berkurang gitu. Terus kamu juga jika terlambat tidak dapat mengikuti pembelajaran dari awal. Pembahasan juga kamu akan, apakah kamu tahu bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang salah? Kenapa salah? Buru-buru terus karena sudah subuh, sudah sholat subuh kamu disuruh ya. Jadi mendisiplinkan diri gitu ya. Harusnya kita sebagai keluarga bisa tepat waktu. Jadi mana caranya agar kita bisa sampai di sekolah tepat waktu gitu. Karena perbuatan kamu itu sama sudah melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat ya, bahwa kita sebagai siswa itu harus datang tepat waktu. Nah, untuk memperbaiki perbuatan kamu selanjutnya, kira-kira tindakan apa yang akan kamu lakukan? Berusaha tidak mengulangnya lagi, belajar disiplin untuk kedepannya. Mungkin habis subuh juga nggak bakal tidur lagi, tidurnya udah terlalu malam juga Bu. Baiklah, semoga kedepannya kamu lebih disiplin lagi dalam mengatur waktu dan kelak gitu ya. Setelah kamu, karena sekarang kelas 12, ketika lulus di sini mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan atau dilanjutkan dengan kuliah, bisa menjadi seorang yang lebih disiplin lagi. Mungkin itu saja ya, semoga kedepannya lebih disiplin dan sukses lagi. Terima kasih Sahrio. Selamat pagi ya Bu Sandan. Ibu menindaklanjuti laporan dari kelas mengenai kasus kamu ya. Dari kelas laporan yang pertama itu kamu itu sering tidak sekolah dan mengikuti kegiatan pembelajaran, dan di beberapa mata pelajaran sering tertinggal pembelajaran. Di kelas juga ada beberapa kamu selalu tertidur. Nah, bagaimana tindakan tersebut? Apakah itu merugikan dan membuat pembelajaran kamu sering tertinggal? Alasannya seperti apa? Kenapa melakukan tersebut? Kamu tahu kan kalau kamu tidak sekolah, sering ketinggalan pembelajaran, nanti dalam nilai kamu juga akan mengakibatkan nilai yang kurang. Kenapa melakukan hal tersebut? Sakit Bu kalau nggak sekolah. Sekolah sakit ya, dan dalam pembelajaran ya. Tahu kegiatan tindakan kamu tersebut merupakan tindakan yang dibilang tidak baik mungkin ya, karena mengakibatkan kamu nanti akan tertinggal pembelajaran di kelas juga. Kalau sering tidak sekolah itu mungkin tertinggal informasi ya. Nah, tertinggal informasi, pembelajaran juga
akan tertinggal karena apalagi ini tidak hanya 1 hari, di beberapa hari ya, benar? Ya. Nah, alasannya tindakan tersebut bagaimana? Mengapa melakukan sering tidak sekolah? Apakah benar karena sakit atau ada yang lainnya? Sakit Bu, Sakit, kadang lambung. Terus kalau keadaan orang tua bagaimana? Dan orang tua mah kalau dulu sih cuma udahan, tapi nggak terlalu dipikirkan sekarang. Nggak terlalu dipikirkan ya, mungkin tindakan dari kamu itu tidak sekolah sedikitnya ada dari faktor keluarga. Ya, terkait dengan aturan ya, keyakinan yang ada di kelas, terus mengikuti pembelajaran itu harus setiap hari mungkin, dan kehadiran juga benar kan harus 80%. Kalau kurang dari 8% bisa jadi kamu tidak untuk kelas 2 mungkin karena sudah kelas 12 berarti kamu tidak lulus gitu ya, standar tidak lulus, atau nilai-nilai yang pembelajaran yang tertinggal. Apabila tetap tidak sekolah mungkin tidak akan mendapatkan nilai. Tindakan selanjutnya itu akan seperti apa kalau dengan masalah seperti ini, tidak masuk sekolah, beberapa pembelajaran tertinggal, tugas-tugas juga tertinggal? Memperbaikinya dengan cara seperti apa? Dengan cara sekolah terus juga, tapi menyadari bahwa ini tindakan yang salah, bukan salah sih, mungkin merugikan diri sendiri ya. Jadi akan memperbaikinya, janji untuk diri sendiri ya. Kedepannya mungkin ketertinggalan dikejar gitu. Sekolah kelas 12 itu tinggal menghitung hari ya, benar. Sekarang bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, mungkin kegiatan pembelajaran di kelas 12 akan selesai. Jadi kejar ketinggalan, tinggal 5 bulan lagi. Mungkin itu saja. Semoga kedepannya lebih rajin lagi, lebih giat lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Tunggu standar. Baik, Pak Ujan, Ibu akan mengkonfirmasi mengenai pelanggaran atau ya yang sudah kamu lakukan, yaitu menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan aturan sekolah ya. Kamu tahu aturan sekolah kita di SMA Negeri 1 Cimalaka itu harusnya menggunakan sepatu yang berwarna hitam gitu ya. Ada aturannya, dari mulai pakaian, kemudian sepatu, rambut gitu ya, ada aturannya. Nah, sekarang ini kamu melakukan sebuah kekeliruan dengan menggunakan sepatu yang tidak berwarna hitam pada saat pembelajaran Ibu. Nah, Ibu menegur ya, kamu menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan atau kekeliruan. Bagaimana? Lalu kenapa kamu tetap menggunakan sepatu berwarna tidak hitam atau sepatu yang tidak sesuai dengan aturan sekolah? Coba alasannya itu seperti apa? Sepatu mau hidangnya disisir. Sepatu hitamnya dicuci terus? Itu aja. Terus apakah izin dulu atau seperti apa? Karena di sini kan kita itu sebuah lembaga. Nah, untuk sebuah lembaga itu ada aturan tertulis yang harus kita patuhi. Nah, jika kita contohnya ini kalau untuk sepatu itu apa ya pelanggarannya, karena ini sepatu itu berkaitan dengan kita adanya ini membelinya atau ini sudah ada. Itu kalau sepatu yang tidak berwarna hitam itu digunakannya biasanya untuk apa? Untuk main ya. Nah, kenapa kamu tidak membeli sepatu yang berwarna hitam juga? Kenapa hanya mempunyai kan ini untuk sepatu, contohnya untuk sepatu warna hitam saja, untuk yang digunakan untuk sekolah, kemudian untuk yang main juga sama aja hitam. Kenapa tidak seperti itu? Nah, itu jadi kesalahan dan kamu mengakui kalau itu salah ya.
Nah, karena ini kan aturan sekolah kita itu harus sepatunya warna hitam, kemudian aturannya sepatunya yang seperti apa juga ada tertera jelas pada keyakinan kelas kita. Dan itu suatu kesalahan. Bagaimana cara memperbaikinya ke depannya? Itu memang biasa waktu lihat ya. Tidak menggunakan sepatu ini akan dilaksanakan dan tidak akan melaksanakan ini melakukan perbuatan seperti ini lagi. Semoga kedepannya kamu dapat menjadi lebih baik lagi gitu ya. Disiplin salah satu mematuhi aturan yang di sekolah itu adalah sebuah kedisiplinan. Semoga kedepannya kamu dapat menempatkan diri ya. Mungkin itu saja, Pak Ujan. Terima kasih.